Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bersama-sama kita ingat tentang salah satu hadis yang diriwayatkan, salah satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa pada suatu saat ketika baginda Rasulullah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian turun dari mimbar selesai khutbah, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat kebingungan dan bertanya, "Ya baginda Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, 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 padahal tidak ada dari kami sahabat ataupun siapapun berdoa?" Kemudian baginda Rasulullah menjawab bahwa saya mengamini doanya malaikat Jibril. Doa tentang apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat Jibril berdoa. Yang pertama bahwa jangan Kau terima ya Allah ibadahnya seseorang yang berpuasa, bertadarus, tarawih, atau melakukan hal-hal ibadah di bulan suci Ramadan, tapi orang tersebut adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain, suktullahu fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah itu tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Semua kenapa itu seorang anak. Kita tahu bahwa semuanya pernah menjadi seorang anak, tapi tidak semua pernah menjadi seorang bapak atau seorang ibu. Pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, kita harus tahu pengorbanan orang tua kita. Terutama seorang bapak yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu yang ketika mulai mengandung, ketika usia kandungannya masih muda, nuwun sewu, ngambu nopo niku kan nggih kadang muntah. Mambu nopo muntah, pengen maem nopo bingung. Ketika usia kandungannya besar, 6 bulan, mau tidur itu juga sulit. Tidur miring nggak enak, tidur terlentang gak enak, apalagi tengkurap malah tidak bisa. Ketika mau melahirkan, ketika akan melahirkan, pengorbanan yang dilakukan adalah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak. Begitu besar pengorbanan orang tua. Maka sudah sepatutnya kita seorang anak, yaitu wajib mentaati kedua orang tua kita. Kita diharamkan durhaka kepada orang tua kita. Dalam konteks ini ada beberapa orang tua yang secara pandangan, yaitu yang pertama orang tua kandung, yaitu seorang bapak dan seorang ibu kita yang melahirkan kita. Yang berikutnya yaitu orang tua yang mengajari ilmu kepada kita, yaitu bapak ibu guru kita dimanapun kita menuntut ilmu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang anak patutlah ketika selesai bulan suci Ramadan, maka kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah sungkem mohon maaf kepada orang tua kita. Yang berikutnya, doa yang diamini oleh baginda Rasulullah adalah jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tadarusnya, tarawihnya, zikirnya ketika selama berpuasa, yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu bahwa tanggung jawab seorang suami yaitu memberikan nafkah, memberikan sesuatu kepada seluruh keluarganya, dan kelak nanti di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban adalah seorang suami. Bagaimana menuntun, membimbing keluarganya menuju jalan yang benar, menuju agama Islam yang benar, menuju syariat-syariat yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Ketika
istrinya melakukan kesalahan, ketika anaknya melakukan kesalahan, maka tanggung jawab dibebankan kepada seorang suami. Maka sebagai seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, sudah sepatutnya jangan durhaka kepada suami. Bagaimana kalau kita ketahui bahwa suami yang melakukan hal-hal yang maksiat, apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri dan seorang anak? Sebagai seorang istri dan seorang anak, ketika suami memerintahkan sesuatu yang hal-hal yang bermaksiat atau yang melanggar syariat ajaran agama Islam, maka sebagai seorang istri ataupun seorang anak, patutnya kita menolak dan sepatutnya kita mengingatkan kepada suaminya. Yang ketiga, doa yang diamini oleh baginda Rasulullah yaitu jangan kau terima ibadahnya, puasanya, zikirnya, tarawihnya, tadarusnya, yaitu seseorang yang memutus tali silaturahim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan jangan melakukan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Dari hal ini begitu kita tahu bahwa pentingnya menjalin tali silaturahim. Pentingnya menjalin persaudaraan. Ketika kita di bulan suci Ramadan melakukan ibadah, segala sesuatunya yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Hubungan kita vertikal kepada Allah. Ketika selesai bulan Ramadan, kita menjalin tali silaturahim, hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Tentunya sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang berhubungan dengan orang-orang lain, kita banyak melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Nah, inilah momentum yang ada di bulan suci Ramadan setelah selesai, kemudian bulan Syawal, maka kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, bersilaturahmi kepada keluarga kita, bersilaturahmi kepada tetangga-tetangga kita. Bahkan dalam konteks kehidupan bernegara, berkebangsaan, bahwa kita juga dianjurkan bersilaturahim kepada umat-umat non-muslim yang sebangsa dan setanah air. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keuntungan yang kita dapat ketika kita menjalin tali silaturahim. Dalam sebuah hadis diterangkan, man sarrohu ayyubsatu alaihi rizkuhu ayung sya'a fi asyarihi falyasil rahimah. Barang siapa saja yang senang diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjaga hubungan baik atau menyambung tali silaturahim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh konkret ketika kita bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang jarang ketemu atau kepada saudara-saudara kita yang jarang ketemu, ketika kita bingung mempunyai pekerjaan dan ternyata salah satu dari teman kita yang kita datangi untuk silaturahim itu mempunyai pekerjaan dan butuh tenaga, maka kita bisa diajak untuk bekerja. Ini salah satu bentuk diluaskan rezekinya. Yang berikutnya dipanjangkan umurnya. Dalam konteks ini bukan berarti ketika umur kita 70 kemudian senang silaturahim ditambahkan menjadi 100 tahun, tidak. Tapi dalam hal ini adalah silaturahim yang kita dapat, silaturahim yang kita lakukan akan dipanjangkan umurnya adalah yaitu diberikan umur yang barokah, diberikan umur yang manfaat, diberikan umur yang bisa menjadikan diri kita sebagai umat yang baik, sebagai insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka sudah sepatutnya kita tentu harus menjaga hubungan tali silaturahmi kepada siapapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.